Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Qurratul A'yun SPD dari SMA As-Sa'adah. Saya mahasiswa PPG Angkatan 2023 dari UNISMA, Universitas Islam Malang. Saya mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Berikut saya sajikan video PPL 1 saya dengan materi teks berita pemakaian metode PBL proyek Bus Learning dengan teknik STAR, Student Teams Achievement Division. Silahkan menyaksikan. Pagi anak-anak. Pagi. Tetap semangat. Luar biasa. Masih ingat dengan yel-yel bahasa Indonesia? Masih. Baik. Bahasa Indonesia. Bahasa kita. Bahasa Indonesia. Alusista. Indonesia. Sungguh kalian memang siswa yang luar biasa. Baiklah anak-anak. Sebelum Ibu mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Nur Fadila, Alivia, Ayu, Hani Naila, Rizka, Zakfa, Stella, Mumtaza, Bunga, Zahrotun, Dita, Taksia, Ayunda, Siti Abida. Hari ini hadir semua ya, tidak ada yang absen. Baiklah, sebelum Ibu mulai pembelajaran hari ini, saya minta ketua kelas silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih kepada ketua kelas. Anak-anak, masih ingat kemarin kita sudah belajar tentang teks LHO ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang teks berita. Pernah mendengar berita? Pernah membaca berita? Siapa yang pernah membaca berita? Silakan ya. Berita apa yang kamu pernah dengar atau kamu baca? Berita kebakaran televisi. Berita kebakaran di televisi. Ada lagi? Tak ingin berkomentar ya? Kita? Tentang terjadinya tanah longsor di daerah Sumatera. Ya, ada yang membaca tentang berita kebakaran, ada tentang tanah longsor. Nah, dari sini berita itu ada yang sifatnya menyedihkan dan menyenangkan. Kalau dari berita yang dituangkan dari temanmu tadi bersifat apa anak-anak? Menyedihkan ya. Sekarang coba berita yang menyenangkan itu seperti apa? Ada yang bisa berikan contoh? Berita yang sifatnya menyenangkan. Ketua kelas? Ya. Juara kelas. Seperti mendapat juara kelas. Terus apa lagi? Ada ujian nasional diliburkan. Kayak ujian nasional diliburkan. Ya. Suka libur ya kalian ya. Baiklah anak-anak. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu akan menayangkan beberapa gambar sebagai bahan pemantik ya. Yang pertama, coba kalian lihat informasi apa yang terdapat pada gambar yang telah Ibu tayangkan. Silakan disimak gambar apa yang bisa kamu cerna dari apa yang telah Ibu tayangkan. Silakan berpikir. Ada yang bisa berkomentar gambar apakah ini? Ya, silakan bisa. Pembulian. Ya. Kita menyebutkan ini adalah korban pembulian.
ditemukan tadi ada satu siswa yang menangis karena dikucilkan dari pergaulan. Ada lagi yang bisa memberikan tanggapan tentang berita yang Bu Ayu tayangkan? Ya, silakan Arif. Perundungan yang terjadi kenapa ini? Sama ya, istilahnya bullying kalau bahasa Latinnya bullying ya. Kemudian satu gambar lagi Bu Ayu tayangkan. Nah, gambar apa yang bisa kalian tangkap dari sini anak-anak? Banjir. Siapa yang bisa memberikan komentar? Ya, silakan. Besar. Ada lagi yang ingin berkomentar? Rizka, silakan. Banyak warga yang ingin menyelamatkan dari banjir. Baik. Dari sini kedua berita ini menyenangkan atau menyedihkan anak-anak? Menyedihkan ya, sama-sama. Satunya tadi mengungkapkan tentang apa? Pembulian atau perundungan. Yang kedua tentang banjir. Menyedihkan ya. Baiklah. Sekarang tujuan pembelajaran hari ini ada 3 ya yang Bu Ayu berikan. Yang pertama nanti kalian harus bisa memahami informasi minimal 3 ya. Minimal 3 informasi yang disampaikan secara tepat. Kemudian yang nomor 2, peserta didik dapat mengidentifikasi minimal 3 informasi secara tepat. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat mengaitkan minimal 3 hal penting dalam isi teks dengan pengalaman. Pasti kalian punya pengalaman tersendiri ya. Jadi nanti dihubungkan dengan apa yang sudah kalian alami atas peristiwa atau berita yang sudah terjadi di sekitar kita. Baiklah, sekarang Bu Ayu akan tayangkan beberapa PPT yang akan berkaitan dengan materi kita hari ini. Yang pertama, tentang teks berita. Ada yang tahu pengertian teks berita anak-anak? Ya, ketua kelas? Berita adalah peristiwa atau kejadian yang telah terjadi. Ada lagi? Ya, silakan Rizky. Berita adalah informasi yang dimuat di media massa. Berita adalah informasi yang dimuat di media massa. Media massa itu contohnya seperti apa anak-anak? Bisa seperti ada yang televisi, kalau cetaknya berupa apa? Koran, tabloid, majalah, dan lain sebagainya ya. Kemudian setelah pengertian berita, struktur. Pernah mendengar istilah struktur anak-anak? Apa yang dimaksud dengan struktur? Struktur berita itu apa? Ada yang tahu? Iya. Struktur adalah urutan-urutan dalam penyusun berita, yakni ada pembuka, isi, dan penutup. Struktur adalah urutan dalam menyusun sebuah berita, terdiri dari pembuka, isi, dan penutup. Ada lagi yang ingin berkomentar tentang struktur? Bisa ditambahkan? Struktur itu berarti nanti ada sistematikanya ya anak-anak ya. Ketika kalian akan membuat sebuah berita, itu yang ditayangkan itu berupa pembukaan dulu, kemudian isi, selanjutnya ada penutup. Selanjutnya, unsur. Apa yang dimaksud dengan unsur-unsur berita? Tadi malam sudah belajar kan? Sudah dibaca kan di rumah? Nah, sekarang Bu Ayu tanya, unsur-unsur berita itu ada apa saja? Siapa yang bisa memberikan jawaban? Ya, silakan. Ya. What, who, where, when, why, and how. How. Yang dimaksud dengan what itu apa, nak? Jelaskan tentang apa. What? What tentang apa? Kalau why? Mengapa? Kalau when? Kapan? Kalau why? Why? Mengapa? Where? How? Bagaimana? Ada lagi yang ingin memberikan informasi tentang unsur berita?
Bisa disingkat dengan apa? Unsur 5W per 1H itu anak-anak. Adjektif, Mbak. A itu apa? Apa? Di mana? K-nya? Kapan? Si? Mbak? Bagaimana? Jadi lebih mudah menghafalkannya kita pakai singkatan adjektif sinda. Baiklah. Sekarang ciri-ciri. Sebelumnya dulu waktu SMP pernah disuruh membuat berita belum? Pernah ya? Nah, ciri-ciri berita itu bagaimana anak-anak? Ya, silakan, Kaila. Mengandung fakta, dan bersifat informatif. Mengandung fakta, bersifat faktual dan informatif. Sekarang Bu Ayun tanya, fakta itu apa anak-anak? Kejadian yang nyata. Terus apa lagi? Kejadian yang benar-benar terjadi. Kalau opini, kebalikannya apa opini? Pendapat ya. Pendapat seseorang yang masih belum bisa dibuktikan kebenarannya. Kalau fakta sudah pasti, sudah terjadi, sudah pasti benar. Sekarang poin yang kelima, jenis lah. Tadi sempat disinggung di awal jenis-jenis berita. Ada apa saja jenis-jenis berita itu anak-anak? Ya, jenis-jenis berita. Ada berita yang kan contoh berita menyenangkan seperti ujian nasional akan dihapuskan. Dan berita menyebutkan seperti banjir berujung. Bagus ya. Seperti tadi ada yang menyenangkan, ada yang menyedihkan ya. Kemudian untuk yang terakhir ada teknik membaca. Bagaimana cara membaca yang baik dan benar itu anak-anak? Ya, silakan. Dia diambil dari poin-poinnya saja. Ada yang tahu maksudnya diambil poin-poinnya saja itu bagaimana anak-anak? Diambil yang penting-penting saja. Istilahnya ada istilah membaca secara intensif. Nah, dari sini bisa diketahui, bisa disimpulkan, bisa saya kuatkan apa yang dimaksud dengan pengertian berita. Disiarkan di radio, ditayangkan di televisi, atau diunggah di situs. Nah, sekarang yang kedua, struktur tadi apa? Ada 3, ada kepala dan tubuh. Oke. Sekarang selanjutnya tadi penguatan yang dimaksud dengan judul itu apa anak-anak? Kemudian yang kedua ada teras atau istilah lainnya lead. Apa lead? Terus? Kemudian peristiwa yang diberitakan secara singkat. Di dalam lead itu biasanya tadi kan kalian sebutkan ada unsur 5W1H. Lah lead ini mengandung jawaban dari apa, di mana, siapa, dan kapan. Sekarang tubuh. Apa yang dimaksud dengan tubuh berita anak-anak? Ini banyak mengulas mengenai jawaban ya, kalau di tubuh itu hanya 2 unsur untuk menjawab mengapa dan bagaimana. Mengapa itu untuk menanyakan apa? Apa? Alasan, betul ya. Kalau bagaimana? Apa bagaimana? Menanyakan sebuah ya proses, betul ya. Oke, selanjutnya sekarang ciri-ciri teks berita. Tadi sudah disebutkan apa ciri-cirinya tadi. Salah satunya tadi sudah disebutkan oleh dia. Apa tadi dia? Mengandung fakta. Sekarang dipertegas oleh Bu Ayun, yakni ciri penanda kejadian dalam teks berita ada apa saja? Fakta,
Maksudnya up to date itu apa? Jadi setiap waktu, setiap hari, setiap jam itu pasti kita menerima berita yang baru ya. Sehingga tidak terlepas dalam satu hari kita mendengar dari lebih dari 10 berita ya. Kemudian yang terakhir adalah penting dan ternama. Kemudian ciri-ciri bahasa dalam teks berita. Yang pertama apa anak-anak? Sederhana, singkat, menarik, netral. Maksudnya menarik itu bagaimana? Ada yang tahu menarik? Bersifat mengajak. Ada unsur apa? Mempengaruhinya. Kemudian ciri kebahasaannya. Apa ciri bahasa yang terdapat dalam berita anak-anak? Kemudian dan yang terakhir, tadi sudah dikatakan, sudah dijawab oleh Erna tentang unsur 5W plus 1H. Tadi ada apa Erna tadi? Where? Terus? Sama how. Sekarang dipertegas oleh Bu Ayun tentang what. What itu berisi tentang apa anak-anak? Pertanyaan. Kalau how, who siapa? Jadi kalau who itu sama halnya dengan pelaku ya. Yang ketiga, terus yang keempat, yang kelima, kemudian yang keenam, menjelaskan proses kejadian. How yang terpenting ini how. How ini menjelaskan tentang apa? Prosesnya bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi. Istilahnya kronologi. Apa kronologi? Pernah mendengar istilah kronologi? Kronologi apa? Urutan sebab akibat mengapa bencana itu bisa terjadi. Terus akibatnya apa? Nah, itu dijawab oleh nomor 6 yakni tentang how. Kemudian selanjutnya jenis-jenis teks berita. Tadi sempat dikatakan ada teks berita yang menyenangkan dan menyedihkan. Sekarang kita pertegas lagi jenis-jenis teks berita ada apa saja? Apa yang dimaksud dengan straight news? Kalau hot news? Kalau soft news? Soft berarti dikatakan soft itu pendukung. Kemudian ada yang disebut dengan apa? Deep news itu apa anak-anak? Informasi yang diperoleh. Kemudian setelah deep news apa? Investigasi. Apa yang dimaksud dengan investigasi? Berita yang dikembangkan dan diceritakan atau penyelidikan dari berbagai sumber. Kalau interpretatif? Penulis atau reporter. Kalau opini? Tadi sempat dikatakan oleh teman tadi, sudah ada yang bilang berita itu isinya ada yang berupa fakta. Sekarang ini opini itu berita tentang pendapat seorang. Kemudian berdasarkan isinya, ada berita apa saja anak-anak? Ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, politik, olahraga, hiburan. Ada yang bisa memberikan contoh tentang berita yang berbau pendidikan? Kira-kira apa tadi? Ada yang sempat berkata, apa ketua kelas? Tentang pendidikan, apa contohnya?
tentang ujian nasional dihapuskan. Suka atau sedih? Suka ya, suka sekali. Kemudian ada yang berita ekonomi, ada yang bisa memberikan contoh tentang berita ekonomi. Dapat sembako dari balai desa. Ya nggak apa-apa ya, karena apa? Berita tersebut sangat menyenangkan ya. Kemudian berdasarkan media penyampaiannya, ada apa saja anak-anak? Radio, televisi, surat kabar, Dari keempat media ini, kalian lebih condong suka pilih media yang mana anak-anak? Mengapa? Karena dapat dilihat dan didengar. Karena termasuk jenis apa? Media audio visual. Berarti kalian lebih suka apa? Televisi. Mengapa tidak suka surat kabar anak-anak? Malas membaca. Jangan suka malas membaca ya. Kita biasakan membaca. Dengan membaca kita bisa apa? Mendapatkan banyak pengetahuan. Semakin maju kita, semakin banyak ilmu yang kita dapatkan, maka kita akan semakin maju cara berpikir kita. Jadi usahakan ubah cara berpikir kalian, harus menerapkan banyak suka membaca. Sekarang ibu tanya, mengapa kamu tidak suka membaca berita tapi suka membaca WA? Ada yang bisa menjawab? Padahal sama-sama membaca kan? Mengapa? Karena lebih menarik. Ya, jadi disiplinkan dirilah untuk apa? Lebih suka membaca. Selanjutnya demikian PPT yang ibu tayangkan. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar mengidentifikasi unsur teks berita anak. Nah, sebelum saya memberikan tugas teks mengidentifikasi unsur berita, di sini ada dua contoh teks berita. Dua contoh teks berita ini silahkan kalian bandingkan. Tadi sudah Bu Ain berikan pemahaman tentang bagaimana berita yang sudah betul itu dikatakan harus memenuhi unsur. Mengapa unsur tersebut harus ada dalam teks? Karena supaya bisa menjawab dari unsur 5W plus 1H. Sekarang Bu Ain bagi menjadi 3 kelompok ya. Nanti Bu Ain bagi, setiap kelompok akan mendapatkan ID card. Ada yang saya katakan kelompok mawar ya, kelompok melati dan kelompok anggrek. Sekarang saya bagi menjadi 3 kelompok. Silakan cari tempat duduk, berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok mawar, Nur Fadila, Alivia, Ayu, Hani, dan Rizka. Kelompok kedua, Zafa, Pela Zainatul, Mumtaza, Bunga, dan Zahro. Kelompok ketiga, Dita, Takdia, Ayunda, dan Siti Abida. Silakan berkumpul dengan kelompoknya, cari temannya masing-masing. Silakan berkumpul, Nak. Sudah berkumpul, cari anggotanya sendiri-sendiri. Kelompok mawar, angkat tangan. Ini ya. Ini kelompok mawar, saya berikan nama kelompok mawar. Silakan berkumpul, duduknya silakan bergerumpul satu kelompok. Kelompok anggrek, kelompok 2 sudah terbentuk. Nah, silakan berkumpul. Ini saya berikan kelompok anggrek. Kelompok melati mana? Kelompok melati ya. Sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing.
Kalau sudah, nanti silakan, ini ada 2 teks berita. Ada 2 teks berita, coba nanti diskusikan dengan setiap anggota kelompoknya masing-masing. Nanti cari kelompok berita mana yang sudah memenuhi unsur-unsur ke-5W1H ya. Paham ya? Setelah itu di sini nanti Bu Ayun sertakan LKPD. LKPD itu apa anak-anak? Lembar kerja siswa. Di sini nanti sudah tertulis di sini, nanti ada pertanyaan yang harus kalian selesaikan secara berkelompok. Untuk tugas berkelompok silakan harus aktif semua ya. Nggak boleh ada yang malas, harus saling berkolaborasi, bekerja sama dalam menyelesaikan tugas. Perwakilan dari kelompok anggrek silakan ke depan. Ambil kelompok mawar, kelompok melati, silakan diidentifikasi. Bu Ain beri waktu kurang lebih 60 menit untuk kegiatan inti pembelajaran pada menganalisis tentang perbandingan dari kedua teks berita dan menjawab unsur 5W plus 1H. Bisa dimulai dari sekarang anak-anak. Iya. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ya, kenapa, Aulia? Kenapa, Aulia? Kerjakan dulu ya. Kerjakan dulu sebisanya. Nanti kita bahas per kelompok. Ada yang ditanyakan kelompok anggrek? Kelompok mawar ada kesulitan? Bagus. Silakan ya. Waktunya masih panjang, silakan digunakan waktu semaksimal mungkin.
Ingat ya anak-anak, tadi perbandingannya perhatikan ke depan ya. Tadi Bu Ai berikan teks 1, nanti yang sudah kamu identifikasi apa, kemudian teks yang kedua nanti apa, sehingga di sini nanti ditemukan apa yang membedakan dari teks 1 dan teks 2. Silakan diidentifikasi dulu, nanti ada berapa perbedaannya. Kalau teks 1 nanti menceritakan tentang apa, apakah unsur-unsurnya sudah lengkap atau belum. Nanti kalian harus bisa membandingkan hasilnya. Usahakan setiap kelompok harus membaca beritanya masing-masing ya. Jangan hanya satu orang, tapi semua anggota kelompok harus sudah membaca. Di sini bisa ya di lembaran. Silakan dituangkan di lembaran yang sudah Bu Ain berikan tadi. Dita, ada yang tanyakan Dita? Ya? Apa Kanza? Nah, nanti kita apa utarakan di depan kelas sesuai dengan anggota kelompoknya masing-masing. Sampai nomor berapa, Nak? Nomor 2. Kelompok anggrek sudah sampai nomor berapa? 3. Kelompok mawar sudah sampai nomor berapa mengerjakannya? 2. Masih 2. Baik, masih banyak waktu ya.
Nomor berapa sekarang? 5 Bu. 5. Kurang 5 nomor lagi ya. Kita nomor berapa sampai sekarang? Nomor 4 Bu. Nomor 4. Ingat ya, cara menyusun kalimat harus diperhatikan tata bahasanya ya anak-anak ya. Ya Bu. Tanda titik koma, huruf besar kecil, pemakaian kalimat harus diperhatikan juga. Kelompok anggrek jangan rame sendiri ya, fokus mengerjakan tugasnya. Rizka, sudah sampai mana Rizka? Nomor 3, masih kurang 6 nomor lagi. Rizka ayo dikerjakan, nggak boleh ngomong sendiri. Ada kesulitan Aulia? Tidak ada. Baiklah anak-anak, semua kelompok perhatikan Bu Ain ke depan. Semuanya fokus. Alat tulisnya diletakkan dulu ya. Bu Ain akan mengadakan kuis ya. Kuis ini nanti siapa yang bisa angkat tangan. Terus Bu Ain saya suruh, kalian saya suruh maju. Nanti Bu Ain kasih hadiah ya. Mau ya? Mau. Jelas mau kalau ada hadiahnya ya. Baik, kuis yang pertama. Apa yang membedakan teks berita 1 dan 2 anak-anak? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Ya, ketua kelas silakan. Silakan ke depan. Bu Ain sudah sediakan hadiah susu. Kalian kan suka susu ya? Iya. Silakan. Hadiah sudah menanti. Silakan, apa yang membedakan teks 1 dan teks 2? Teks 1 unsurnya sudah jelas dan teks 2 unsur when sudah ada dalam teks dan unsur wo belum jelas korbannya. Belum jelas korbannya.
Jadi lengkap mana teks 1 dengan teks 2? Teks 1. Beri tepuk tangan untuk Nur Fadila. Ini saya beri hadiah ya. Kasih. Sama-sama. Sekarang perhatikan ya. Kuis yang kedua. Hampir sama pertanyaannya dengan nomor 1. Bagaimana dengan unsur teks 1 dan 2? Siapa yang bisa memberikan? Ya, Dita, silakan ke depan, Dita. Apa, Dit? Yang membedakan struktur teks 1 dan teks 2? Kalau di teks berita yang pertama sudah lengkap unsurnya, sedangkan teks berita yang kedua belum lengkap unsurnya. Belum lengkap. Unsur yang dikatakan belum lengkap itu yang terdapat pada poin unsur yang apa, Dita? Yang mengapa, kapan. Mengapa dan kapan. Mengapa itu biasanya digunakan untuk menanyakan apa, Dita? Alasan. Kalau kapan? Kejadian. Terjadinya sebuah peristiwa. Beri tepuk tangan untuk Dita. Terima kasih hadiah susu ya, Dita ya. Sama-sama. Sekarang kuis yang ketiga terakhir. Kuisnya 3 saja ya anak-anak ya, biar kita tidak apa? Tidak tegang ya pelajaran hari ini. Untuk kuis yang ketiga, apa yang dapat kamu simpulkan dari teks berita 1 anak-anak? Ya, kamu silakan ke depan, Rizky. Silakan dijawab dengan suara yang lantang, Riz, biar teman-temannya terdengar. Karena ITS menjadi juara 1 pada 3 kategori dan mendapatkan 6 penghargaan, sehingga total penghargaan yang didapatkan adalah 9. Betul anak-anak? Betul ya. ITS menjadi juara robot berapa kali tadi? 9. Betul ya, kasih tepuk tangan buat Rizky. Saya kasih hadiah ya, Riz. Ya, sama-sama. Sekarang kembali ke pekerjaannya lagi, dilanjutkan mengidentifikasi lagi anak-anak ya. Masih ada waktu sekitar 10 menit.
Kelompok mawar sudah selesai belum? Lagi Bu. Satu lagi, kurang satu nomor ya. Bagus. Kelompok anggrek, Tinggal kesimpulannya. tinggal kesimpulannya. Kelompok pelatih, Ya Bu. sudah semua. Mana hasilnya? Nomor 1, 2, 3. Sudah semua ya. Baik, enggak apa-apa, nanti kita presentasikan. Waktu mengerjakan kurang 5 menit. Sudah, waktunya sudah selesai. Sekarang bisa minta tolong kelompok anggrek untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Kelompok anggrek mana? Ayo silakan. Yang lain, kelompok yang lain diperhatikan ya, kelompoknya yang tampil nanti kita beri penilaian buat kelompoknya. Silakan dengan suara yang lantang ya, yang menyampaikan biar semua teman terdengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu berdasarkan hasil dari diskusi kelompok kami, kita insya Allah memilih pun salah satu ya, kita yang pertama, jangan kita yang kedua, hati memilih salah kedua, karena selalu sekitar. Kemudian, kami akan membacakan hasil analisis kelompok kami. Kategori konten tersebut adalah konten robot abu Indonesia, konten robot pemadam api Indonesia, konten robot benih tarik Indonesia, konten robot sepak bola Indonesia, proyek konten sepak bola Indonesia, humanoid konten robot sepak Indonesia. Konten ini adalah sangat penting. Dapat bantu kita tidak percaya dengan dapat diputuskan dan tidak semuanya. Dan kemudian adalah tidak menggunakan kehidupan utamakan buat kalimat ketinggalan apabila kemudian presentasi dari kelompok kami. Ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok anggrek ya. Silakan duduk ke bangkunya masing-masing kelompok anggrek, kembali ke tempat semula. Sekarang presentasi yang kedua, Bu Ayu minta kelompok pelatih yang tampil. Silakan kelompok pelatih. Suaranya yang keras ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Anggrek mau mempresentasikan hasil diskusi kami berdasarkan teks berita keduanya. Teks berita satulah yang memiliki unsur yang jelas. Karena teks berita yang kedua ini unsurnya belum jelas dan masih banyak yang kurang. Kemudian saya akan mengatakan pelayanan sosial. Suaranya diperkeras sedikit, Erina. Terdengar teman-teman yang di belakang? Terdengar? Ya. Kurang keras, Erina katanya. Diperkeras sedikit suaranya. Citra, diperkeras Citra. Demikian hasil diskusi yang telah kami mempresentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir silakan, kelompok Melati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Melati akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebenarnya hasil yang sudah kita diskusikan, teks yang mengandung mau hasil bahasa dalam satu berita satu dan teks berita dua kurang lebih unsur satu kali, yaitu pada bagian siapa, mengapa, dan kapan. Jadi pendapat kami mengenai kontes robotari adalah lomba yang unik karena menggabungkan teknologi dan kebudayaan. Menurut kelompok kami, menjalankan gerakan robot dengan irama musik pasti tidak mudah, tapi para peserta mampu melakukannya. Hal ini menunjukkan daya kreativitas yang tinggi dan semangat inovasi yang baik. Dan yang tidak robot yang suara pertama-tama kita kecewa. Namun saya akan mencari kekurangan rancangan robot ini kami akan dapat meningkatkan kemampuan robot tadi. Saya akan membicarakan bagaimana untuk memiliki konten tahu intinya. Sekian dari presentasi kami, maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bagus semua ya hasil presentasi kalian. Lah, Bu Ain akan memberikan penguatan. Ini bagaimana seandainya sikap posisi kamu kalah dalam lomba tersebut, anak-anak. Bagaimana sikap kalian? Harus apa? Tidak boleh pantang menyerah, harus apa? Berlatih dan berlatih untuk lomba ke depannya. Jadi seperti itu jika dihubungkan dengan kita sendiri, misalkan kalau tidak memenangkan lomba tersebut. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran Ibu pada pagi hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini, anak-anak? Ya, Citra. Haji dapat disimpulkan bahwa berita adalah informasi yang disampaikan berdasarkan fakta dan bersifat aktual. Ada lagi yang ingin menyimpulkannya? Saya Bu, Ya, Dita. berita itu dikatakan bagus jika memenuhi 5W 1H atau dapat diringkas menjadi istimewa. Berita itu dikatakan bagus jika harus memenuhi unsur 5W plus 1H atau yang disingkat dengan adik. Sekarang berita ada berapa macam? Ada berapa macam tadi berita? Dua. Apa saja anak-anak? Ada berapa ciri-ciri berita?
3. Apa saja? Ya, fakta. Aktual dan faktual dan bersifat informatif. Bagus. Kemudian ada berapa jenis media yang kita bisa peroleh atas berita dalam kehidupan sehari-hari? Ada apa saja? Iki. Kemudian bagaimana dengan bahasa berita? Bahasanya bagaimana? Harus menarik. Tetap lagi logis. Apa logis anak-anak? Tidak bertele-tele, artinya harus kalimatnya masuk akal. Dari sini ada yang mengalami kesulitan anak-anak? Tidak ada ya. Jadi berita itu adalah suatu informasi yang disampaikan melalui media massa yang berisi atas peristiwa atau kejadian yang tengah atau yang sudah terjadi di masa masyarakat. Berita dikatakan bagus jika memenuhi unsur 5W plus 1. Berita tersebut bisa dimuat di media cetak maupun elektronik. Contoh media cetak apa tadi? Surat kabar, tabloid, majalah. Kalau media secara elektronik apa? Televisi ya. Baiklah. Untuk pembelajaran berikutnya, kita akan belajar tentang menulis sebuah berita, anak-anak. Jangan lupa nanti buku teksnya di rumah dipelajari tentang apa tadi anak-anak? Tentang menulis teks berita. Kalau tadi kita sudah belajar mengidentifikasi unsurnya, besok kita beralih pada keterampilan menulis. Jadi sekarang kita belajar keterampilan membaca, kemudian besok kita akan menerapkan dalam keterampilan menulisnya. Baiklah, sebelum Ibu akhiri pembelajaran, silakan ketua kelas dipimpin berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama supaya pembelajaran kami bermanfaat. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih, saya akhiri dulu ya anak-anak ya. Silakan beristirahat. Setelah ini Ibu Ayun akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.